Pemirsa, selain di Timur Tengah, Asia, dan Afrika, aksi unjuk rasa memprotes Amerika Serikat dan film The Innocence of Muslim juga berlangsung di beberapa negara di Eropa Barat. Di London, Inggris, ratusan demonstran termasuk anak-anak berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat hari Minggu. Juru bicara demonstran menuntut pemerintah Amerika Serikat meminta situs YouTube menghapus ratusan video setiap tahunnya. Hal itu ia katakan menanggapi keputusan pemerintah Amerika Serikat yang tidak akan menuntut sang pembuat film Nakula Bazile dengan dalih kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang. Sementara sehari sebelumnya, di Paris, Prancis, puluhan demonstran berkumpul di luar Kedubes Amerika Serikat. Jumlah massa kemudian terus bertambah hingga sekitar 250 orang. Mereka awalnya menggelar aksi damai, namun kericuan kecil sempat terjadi saat polisi membubarkan massa karena dianggap tidak memiliki izin berdemonstrasi. 150 orang demonstran ditangkap, sementara 4 orang polisi terluka. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Saya akan bertanya begini, kalau kemudian memang akhirnya memang tidak ada lagi keputusan hukum yang bisa dilakukan, kepastian hukum yang bisa dilakukan untuk mengganjar orang-orang yang melakukan seperti Nakula Bazile ini, apakah ini kemudian bisa menjadi presiden berulangnya terus peristiwa ini? Karena kita lihat sebelumnya juga sudah pernah ada penghinaan terhadap Nabi begitu. Kalau menurut saya peristiwa seperti ini akan terus berlanjut kan, apalagi dalam suasana sosial politik dan ekonomi yang memang tidak begitu kondusif ya di Amerika maupun apalagi di Eropa. Di Eropa partai-partai kanan yang anti imigran, anti muslim itu kan ya cenderung mendapatkan momentum ya di dalam pemilu. Begitu juga di Amerika. Jadi oleh karena itu ya menurut saya kita harus menyiapkan sikap mental, kaum muslimin menyiapkan sikap mental lah supaya siap seperti itu, dan kemudian ya dengan sikap mental seperti itu ya kemudian bisa mengendalikan kemarahan, bisa mengendalikan emosi. Itu yang saya usulkan. Yang kedua, ya harus lebih banyak melakukan diplomasi, tidak hanya pada tingkat pemerintah atau lembaga-lembaga hukum lain, tapi juga kepada pihak-pihak tertentu yang memang selama ini menunjukkan ketidaksukaannya sama Islam. Saya mengusulkan misalnya, ya dalam hal ini misalnya ya kalangan orang seperti Pendeta Terry Jones yang mendukung ini, ataupun kalangan kelompok gereja yang pernah menghadapi masalah di negerinya masing-masing dan kemudian lari ke Amerika atau ke Eropa dan kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi oleh karena itu dialog antar agama itu memang harus dilakukan, tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok yang memang sudah memiliki kesepahaman ya dengan umat Islam, dengan Islam begitu, seperti Vatikan misalnya, tapi juga masih banyak kelompok-kelompok yang memang tidak memiliki pengertian pemahaman yang baik dan bahkan melakukan distorsi terhadap Islam. Ini kelompok-kelompok seperti ini semakin banyak munculnya, dan dalam hal ini khususnya ya seperti yang kita lihat Nakula ini kan juga saya kira karena masalah di Mesir, kemudian mereka bawa ke sana. Ke Amerika. Tetapi mungkinkah ini Gusmis misalnya dibawa ke ranah hukum internasional seperti misalnya Presiden Mursi, Presiden Mesir begitu ya, mengutuk film ini, tetapi memang mengecam jangan sampai ada tindakan kekerasan dalam protes itu. Tapi memerintahkan kedubesnya yang ada di kedutaan besar yang ada di Amerika Serikat untuk membawa kasus ini ke proses hukum. Mungkinkah kalau misalnya ini hukum internasional? Kalau kita menggunakan perspektif HAM, sangat tidak mungkin. Karena kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Jadi ini yang harus dipahami oleh umat Islam tentang perspektif HAM yang sangat kuat di dunia internasional. Yang kedua, menurut saya memang perlu ada semacam upaya langkah-langkah yang lebih bagus, yang lebih intelektual, yang lebih akademis, yang lebih humanis dari umat Islam untuk mengajak dialog, terutama dengan pembuat film ini. Tentu saja kita juga tidak tahu apakah motifnya kesengajaan atau motifnya ketidaktahuan. Kalau melihat perspektifnya Edward Said itu umumnya kan karena ignoran ya, kebodohan atau ketidaktahuan informasi. Ya, yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang Barat itu. Nah, menurut saya langkah yang terpenting bagi kita saat ini, Mas Indra, adalah kita jangan mudah terprovokasi dengan masalah seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa walaupun sampai disebut Pak Azra tadi adalah film itu adalah disgusting, menjijikan. Betul. Kita tentu saja bisa menilai. Saya pribadi tentu saja saya tidak mudah terprovokasi dengan film itu, karena saya yang dari pesantren di Al-Azhar belajar tentang Islam, Rasulullah jauh lebih
terhormat dari sekedar yang disampaikan dalam film itu. Karena kalau kita melihat film itu sungguhnya adalah wacana yang dikembangkan oleh orientalis pada abad ke-17. Itu seperti dikritik oleh Edward Said dalam bukunya Orientalism itu. Jadi menurut saya pada akhirnya adalah kita juga harus melihat jangan dengan kacamata kuda. Banyak juga orang-orang barat yang sesungguhnya sangat cinta terhadap Nabi Muhammad. Ada Karen Armstrong. Lalu di Mesir, Kristen Koptik itu ada namanya Nakula Hasan. Ya. Namanya ini hampir mirip dengan sutradara film ini. Dia menulis tentang bagaimana cintanya orang-orang Kristen terhadap Nabi Muhammad. Jadi kita harus secara proporsional. Memang ada orang-orang Barat yang anti terhadap Islam atau anti terhadap Nabi Muhammad. Tetapi juga banyak orang-orang Barat yang mencintai dan mulai apresiatif terhadap ajaran Nabi Muhammad. Cara pandang yang proporsional inilah yang kemungkinan kita bisa keluar dari satu sikap-sikap yang anarkis. Yang terakhir menurut saya ini kepada Presiden SBY, karena ini kita khawatir menjadi isu yang nasional. Sekali lagi Departemen Luar Negeri harus menggunakan diplomasinya, setidak-tidaknya mengirimkan surat kepada Presiden Obama, dan yang kedua juga meminta kepada PBB untuk mengambil langkah-langkah terobosan baru. Karena kalau ini dibiarkan, sementara terobosan hukum tidak ada, maka akan menjadi bola liar yang saya katakan politisasi kekerasan yang mulai meluas di dunia Islam. Baik, itu tadi termasuk saran terhadap pemerintah juga. Betul. Begitu ya. Oke, terima kasih Gusmis dan juga Pak Azra telah bergabung sama-sama bersama kami di